Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Segala pujian punya Allah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya, dan Dia Allah tidak menjadikan kepada kitab itu suatu kebengkokan. Kitab itu tidak didatangi oleh kebatilan baik dari depannya maupun dari belakangnya, dan kitab itu turun dari Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Ikhwanidin, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita banyak diberi keberlimpahan. Oleh karenanya, marilah kita selalu bersyukur kehadiratnya dan menghargai apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, tidak menyia-nyiakan kepada hambanya, akan mencukupi segala kebutuhannya. Itulah yang telah Allah janjikan, bahwa kita akan diberi apa yang kita butuhkan selama kita menjadi hambanya. Ikhwatin yang berbahagia, malam ini kita masih membahas meniti ke dalam diri dalam tema yang berhubungan dengan menjadi penguasa di bumi kecil, ya, masih lanjutan. Oleh karena marilah kita melihat petunjuk Allah yang termaktub dalam Al-Quran. Dan kalau kita mengetahui seluruh peristiwa di alam semesta ini kan berada di dalam koridor sunatullah. Jadi Allah itu menetapkan aturan main yang menjadi hukum bekerjanya segala peristiwa di semesta raya. Ya, mulai dari peristiwa benda mati sampai kepada segala kejadian yang melibatkan makhluk hidup. Semuanya berada dalam koridor sunatullah. Jadi hukum-hukum Allah itulah sebagai sunatullah dan dalam kendali Allah Ta'ala. Nah, sunatullah adalah mekanisme yang digunakan Allah untuk mengatur dan mengendalikan semua peristiwa di semesta raya. Ya, bentuknya adalah segala hukum alam, mulai dari hukum-hukum yang berlaku pada dinamika energi, materi, ruang, waktu, sampai kepada informasi. Nah, oleh karena itu, kalau kita mengetahui demikian, termasuk nanti kita ini sebenarnya sudah disetting oleh Allah bahwa kita harus menjadi khalifah, ya, khalifah dalam arti menguasai, penguasa di bumi, baik itu bumi kecil maupun bumi besar. Tapi yang kita bahas untuk memahami ayat secara pragmatis, ya, secara pragmatis, dan kita orientasikan kepada individu diri kita masing-masing, ya, sehingga kita akan mengetahui. Mari kita lihat surah 6 ayat 165. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi ja'ala lakum, ya, khalaifa fil ardi, dan dialah Allah yang menjadikan kamu sebagai khalifah atau penguasa di bumi, dan dia mengangkat, ya, dan dia mengangkat derajat. Di sini ayatnya berbunyi wa rafa'a ba'dukum fauqa ba'din darajat, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain. Untuk apa? Ya, liyabluwakum fima atakum, untuk menguji kamu apa-apa yang telah diberikan kepadamu. Ya, jadi Allah memberikan kepada kita di sini nih sebagai menjadikan kepada kita semua. Di sini kum itu kamu sekalian, bukan hanya satu orang. Ya, wa huwallazi ja'alakum, coba.
Di sini fiilnya fiil madhi, ya. Dan dialah yang telah menjadikan kamu sekalian khalaifal ardi, khalifah di bumi. Jadi kom itu jamak. Ya, domir kom itu kan jamak. Jadi jamak taksir dalam arti ya apa istilahnya, bentuknya plural. Kemudian warfa'a ba'dakum fauqa ba'din darajat, dan akan meninggikan sebagian kamu atas sebagian lain itu derajatnya sebagai ujian apa-apa yang Allah telah berikan kepada kamu, pada kita ini. Inna rabbaka sari'ul iqab, sungguhnya ya Tuhan engkau itu sangat cepat sanksinya. Wa innahu la ghafurur rahim, dan sungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang intinya berbahagia. Ayat ini ya, kalau kita melihat yang disebut penguasa itu adalah kita, ya, kita sendiri di bumi, dalam arti bumi tempat kita berpijak. Jadi kan sebenarnya segala fasilitas di bumi kita ini itu juga sebenarnya harus kita kuasai, dalam arti koridor sunatullah, tidak boleh melanggar sunatullah. Tapi kebanyakan kita itu merasa menjadi penguasa bumi yang besar ini, terus kita mengeksploitasi ya semua yang ada di bumi ini dengan membabi buta. Hutan kita tebangi, ya, tambang kita amburadul, lautan mungkin ya dicemari, ya, kemudian yang harusnya hutan lindung diganti hutan bukan lindung, sehingga terjadi malapetaka, dalam arti bumi ini memproteksi diri. Nah, maka ayat ini mari kita coba kita fahami yang lebih pragmatis dan berorientasi kepada individu diri kita masing-masing. Mari kita perhatikan diri kita saat ini. Inilah diri kita. Kita yang sesungguhnya adalah kita yang ada di dalam diri kita. Nah, mana bumi kecil diri kita ini? Ternyata ya diri kita ini. Kita adalah orang yang paling berkuasa atas diri kita sendiri. Ketika kita masih mungkin benci, marah, sakit hati, ya, itu berarti kita tidak berkuasa pada diri sendiri. Sebab kita masih terpengaruh apa yang ada di luar tentang diri kita ini. Ketika kita sakit hati, berarti kita juga belum bisa berkuasa pada diri kita sendiri ini untuk mendamaikan diri kita sendiri. Karena kita jadi orang lain, artinya kita belum bisa, ya, kita belum bisa jadi penguasa atau khalifah di dalam diri kita sendiri. Nah, ini yang berbahagia. Jadi kalau Dialah yang menjadikan kamu juga itu penguasa, khalifah di bumimu. Ya, di bumimu. Kamu yang bertanggung jawab pada dirimu. Kamu mau celaka, kamu mau selamat, ya, kamu mau menderita, kamu mau bahagia, ya, kamu mau sakit hati, kamu mau damai, ya, kamu mau jadi apapun, itu terserah kamu atau terserah kita. Ini kalau Allah mengatakan kamu, ya, karena kamu yang paling berkuasa di bumi kecil kita, di bumi kecilmu dan dirimu sendiri itu. Jadi Allah mengatakan demikian. Kita yang paling berkuasa di dalam diri kita. Nah, kalau semua orang, ya, itu sudah berkuasa menguasai diri, ya, sudah menguasai dirinya, sebagaimana Allah yang mau refleksikan dari seorang penguasa diri di dalam dirinya yang menyebabkan akan kedamaian di luar. Karena kalau dirinya diri sendiri sudah damai, otomatis akan keluarnya juga damai. Itu sebabnya mengubah semesta raya ini supaya damai itu tidak perlu keluar. Satu-satunya cara yang paling ajaib adalah mengubah semesta ini adalah dengan masing-masing kita ini
merubah dirinya sendiri ke dalam. Kalau ke dalam sudah kita rubah, kita damai, ya, sudah menjadi penguasa, menguasai diri pribadi, kemudian pribadi-pribadi itu menjadi orang yang damai, sudah menguasai, ya, maka semesta ini akan damai. Ya, kan luar biasa ini. Nah, bagaimana cara mendamaikan semesta ini? Ya harusnya kita mengikuti, ya damaikan diri kita ini ke dalam dulu. Dan kedamaian yang kita lakukan ke dalam diri kita itu masing-masing akan merubah. Dan itu nanti juga bisa merubah di luar, atau istilahnya ada getaran vibrasi keluar. Maka sebetulnya kedamaian di luar itu sangat bergantung pada kedamaian di dalam pada diri setiap individu. Berarti ketidakadamaian dari luar itu adalah produk dari ketidakdamaian individu-individu yang di dalam jiwa maksudnya. Nah, gara-gara belum bisa menguasai atas diri kita masing-masing. Nah, maka ayat ini kalau kita melihat, oh ternyata ya setiap individu itu harus jadi khalifah untuk dirinya sendiri. Nah itu kan mungkin ya kalau di surah 24 ayat 55 kemarin itu kan juga menjadi khalifah, ya termasuk bumi kecil. Kalau kita melihat, ya melihat dalam arti Nabi Adam itu kan, ya itu kan waktu datang ke bumi itu kan juga pertama kali jadi khalifah dirinya sendiri dulu. Istilahnya jadi penguasa pada dirinya sendiri karena belum ada orang lain. Kan dia sebagai manusia pertama di planet bumi, sehingga dia harus menguasai dirinya sendiri. Ya, kalau kita melihat dalam surat kedua ayat 30 itu kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah kamu di bumi. Ya. Aku hendak menjadikanmu khalifah di bumi. Kan jelas sekali di sini. Kemudian qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yafsiku dima. Ini yang berkata ini malaikat. Ya. Jadi di sini kalau maksud saya malaikat kan protes karena malaikat itu mungkin ada di semesta yang lain, itu sudah ada manusia-manusia yang selalu menumpahkan darah dan bermusuhan, maka malaikat protes. Nah, padahal malaikat ini mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Ya. Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Kemudian Allah berfirman, ya qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kamu tidak mengetahui. Nah, berarti ya Adam dijadikan khalifah di sini, itu berarti di planet bumi ini begitu Adam turun itu belum ada manusia-manusia yang lain. Maka malaikat protes kan begitu, karena malaikat sudah melihat di angkasa di semesta yang lain itu sudah ada orang yang bermusuhan dan menumpahkan darah. Ya, mungkin ini ada yang memahami itu juga kejadian di bumi, ya monggo. Tapi intinya harus kita melihat bahwa waktu itu Adam harus bisa jadi penguasa dirinya sendiri dulu. Ini yang saya maksud. Jadi kalau sudah menjadi dirinya sendiri, seperti waktu Adam menjadi khalifah, ya itu kan belum ada orang lain yang banyak maksudnya, sehingga harus dimulai dari dirinya sendiri, bukan diri orang lain. Ya, maka kalau kita ulas balik yang kemarin sudah saya sampaikan juga surat 24 ayat 55 itu kan, di situ kan juga dijelaskan wa ta'allahul ladzina amanu minkum wa amilus solihati, ya. Dan Allah berjanji pada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh, ya, layas tahlifannahum fil ardi kamas tahlafa tafalladina min qablihim.
Allah akan menjadikan khalifah penguasa sebagaimana Allah menjadikan orang-orang dahulu itu menjadi penguasa. Kalau di sini orang yang sudah menguasai diri pribadi, ya, dirinya sendiri, kemudian dia akan menularkan kepada orang lain, kemudian otomatis setidaknya itu dimengerti orang lain dan mampu, syukur-syukur mampu menjadikan orang lain itu bisa menguasai dirinya masing-masing. Itu tugas kita dalam arti amar ma'ruf nahi mungkar juga. Maka kalau sudah bisa menguasai diri sendiri, insya Allah ya untuk keluar itu mudah. Karena memang kalau belum bisa menguasai diri sendiri, ya otomatis masih ada kemarahan, ada kebencian, ada sakit hati, kecewa. Itu namanya kita belum bisa menguasai diri sendiri. Nah, mudah-mudahan kita yang diberi Allah kesempurnaan tubuh, kesempurnaan jiwa, kesempurnaan roh ini bisa memanage jiwa kita. Kita bisa menguasai diri kita, bisa menguasai bumi kecil kita, sehingga kita akan dibimbing Allah selalu, diberi keamanan ya untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Demikian malam ini, lain kali insya Allah kita sambung lagi, dan mudah-mudahan kawan-kawan semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ini pandemi, namun kita hendaklah selalu berusaha, selalu menikmati hidup ini dengan nyaman, dengan damai, dan insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Demikian malam ini, nasrun minallahi fa huwa qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.